Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bagong Cerpen, tempat di mana setiap cerita menyimpan kegelapan, misteri, dan bisikan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang tidak biasa. Sebuah cerita yang mungkin akan membuatmu menoleh 2 kali ke belakang sebelum mematikan lampu dan tidur malam ini. Tapi sebelum semuanya dimulai, tekan tombol like pada video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Karena cerita-cerita seperti ini bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Dan sekarang tarik napas dalam-dalam, pastikan pintumu terkunci, dan jangan biarkan suara di luar mengalihkan perhatianmu, karena inilah saatnya kita mulai ceritanya. Namaku Seno. Usia 43, sopir truk barang sejak usia 28. Hidupku banyak di jalan, lebih sering menyapa gelap malam ketimbang mata anak sendiri. Istriku, Murni, sudah lama berhenti bertanya kapan aku pulang. Baru seminggu, ini aku mendapat rute baru, Semarang ke Cilacap lewat jalur selatan. Bukan rute favorit sopir lain. Banyak tanjakan licin, tikungan tajam, dan daerah sepi tak berlampu. Tapi buatku, selama truk masih jalan dan upah lancar, tak ada jalan yang terlalu menyeramkan. Malam pertama aku melewati jalur itu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabin truk terasa sempit meski tak ada siapa-siapa selain aku. Di luar, bayangan pohon jati bergoyang pelan diterpa angin, memantul di kaca seperti lengan-lengan panjang yang mencoba masuk. Jalanan sepi, tak satupun kendaraan dari arah berlawanan sejak masuk daerah Karangjati. Radio tak menangkap siaran apa-apa. Hanya suara mesin dan gesekan ban di aspal lembab. Sesekali kulihat bangunan tua, warung kayu yang tutup, mushola kecil tanpa lampu, dan gapura desa yang entah sudah berapa lama tak terawat. Semua tampak mati, meski waktu belum terlalu larut. Aku sempat berhenti di tepi jalan untuk buang air kecil. Di kejauhan, terdengar suara tonggeret bercampur lolongan anjing. Ketika kembali ke kabin, aku merasa seperti sedang diawasi. Tapi siapa yang bisa ada di sini tengah malam begini? Layar ponsel menunjukkan pukul 00.27 saat aku melewati pos ronda kecil yang kosong. Plang kayu di sampingnya bertuliskan, Desa Wanarata, hati-hati di tikungan. Nama desa itu asing tapi tak kupikirkan panjang. Truk terus melaju. Jalan mulai menanjak dan menyempit. Rasa kantuk mulai menggoda, tapi entah kenapa malam ini aku merasa lebih waspada dari biasanya. Seperti ada sesuatu di ujung jalan yang tak bisa kuterangkan dengan logika. Entah kenapa aku merasa jalur ini akan mengubah sesuatu. Bukan hanya rute perjalananku, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah menunggu di tengah gelap. Dan itu belum apa-apa. Udara mulai berubah saat truk memasuki kawasan perbukitan. Kabut turun tipis di antara pohon-pohon. Lampu depan hanya menembus beberapa meter ke depan, sisanya lenyap dalam putih keabu-abuan yang menggantung di udara. Aku menurunkan kecepatan. Jalan mulai berbatu dan sempit. Dari peta digital, aku seharusnya melintasi sebuah desa kecil sebelum masuk hutan lagi. Tapi sinyal sudah hilang sejak 1 jam lalu. Plang kayu bertuliskan Wanarata, tadi masih terbayang. Desa itu bahkan tak tercatat di peta. Aku menemukan warung kecil di sisi jalan. Terlihat masih menyala satu lampu bohlam kekuningan. Warung itu terbuat dari kayu, bangkunya panjang dan rendah, seperti warung-warung lama di kampung. Aku memutuskan berhenti sejenak. Mataku mulai terasa berat dan kopi mungkin bisa bantu sedikit. Seorang lelaki tua keluar dari dalam kurus mengenakan sarung dan jaket usang. "Mau ngopi, Mas?" Sapanya, suaranya serak tapi ramah. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Jalanan sepi. Banget ya." Dia hanya tersenyum tipis sambil menuangkan kopi ke cangkir email. Memang begitu di sini, jalur sunyi. Kami duduk tanpa banyak bicara. Hanya suara seruput kopi dan sesekali angin malam menggerakkan tirai bambu di dinding warung. Suasana warung itu aneh, bukan menyeramkan,
tapi terlalu hening, seperti tempat yang tidak disentuh waktu. "Bawa apa malam ini?" tanyanya pelan. "Beras. Dari Semarang." "Ke Cilacap." Dia mengangguk pelan, matanya menatap ke arah gelap jalan. "Lewat Wanarata jarang, biasanya lewat utara." "Saya cuma ikut perintah bos, Pak," katanya lebih cepat. Dia tidak menjawab, hanya menyeruput kopinya lalu berkata lirih, "Kalau lewat sini jangan berhenti kalau dengar suara-suara, jalan terus aja, malam itu suka iseng." Aku tertawa kecil sekadar basa-basi, tapi pria tua itu tetap serius. "Sudah banyak yang lupa cara sopan ke tempat ini, padahal jalan ini dulu bukan buat kendaraan." Aku tak bertanya lebih jauh. Ada nada yang tak bisa dijelaskan dalam ucapannya, bukan menakut-nakuti tapi seperti peringatan. Sebelum pamit, ia memberiku sebungkus kecil daun sirih dan bunga kering. "Taruh di bawah jok, buat jaga-jaga, bukan buat percaya, buat hormat." Aku ambil, walau tak mengerti sepenuhnya, sekadar menghargai. Truk kembali melaju. Di kaca spion, warung itu cepat lenyap dalam gelap, seolah tak pernah ada. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendiri di jalur ini, tapi juga tidak sendiri sepenuhnya. Perjalanan melewati Wanarata terasa aneh. Tidak ada tanda kehidupan, tidak juga kematian. Rumah-rumah panggung berjajar rapat tapi sunyi, seperti ditinggalkan sejak lama. Tapi beberapa terlihat baru dicat, pagar bambu terikat rapi, jalan tanah bersih tak ada sampah, seolah desa ini dirawat oleh tangan yang tak kelihatan. Aku tak berhenti. Kata-kata si bapak warung masih terngiang. Jangan berhenti kalau dengar suara-suara. Malam semakin pekat, kabut turun lebih tebal. Jalan mulai menurun dan menyempit, diapit pohon-pohon tinggi yang rantingnya saling menjulur. Truk melaju pelan, rem kugunakan dengan hati-hati. Lampu hanya membentuk lorong cahaya pendek di depan. Aku nyaris tidak sadar sudah melewati 5 atau 6 tikungan, tapi sesuatu membuatku perlahan menengok ke kaca spion, bukan karena suara tapi rasa. Seperti didorong oleh naluri paling dasar, memastikan bahwa aku masih sendiri. Kaca spion memantulkan cahaya remang dari dalam kabin. Tak ada apa-apa, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Aku menoleh ke jok sebelah, masih kosong. Namun aroma samar melati menyeruak, dingin halus seperti napas. Aku menutup kaca spion dengan kain lap, bukan karena takut, tapi karena ingin fokus ke jalan. Di tikungan ke-8, jalan mendatar. Sebuah jembatan kayu membentang di depan, tanpa pembatas. Di kiri jurang gelap, di kanan sungai kering berbatu. Truk berjalan pelan, kayu-kayu jembatan berderak pelan di bawah roda. Di tengah jembatan mesin tiba-tiba tersendat. Lampu depan berkedip sebentar. Aku pegang setir erat-erat. Tidak panik. Aku tahu mesin tuaku ini kadang suka iseng. Tapi saat itulah aku mendengar bunyi, seperti suara tumit sandal kayu berjalan perlahan di belakang truk. Tak ada angin. Tak ada suara burung malam. Hanya langkah, pelan, mantap, mendekat. Aku tidak menoleh. Tak membuka kaca, tak bicara, hanya fokus pada suara mesin yang akhirnya kembali normal. Truk kembali jalan. Langkah itu berhenti. Setelah melewati jembatan, aku parkir sejenak di tepi jalan yang agak lebar. Menyalakan rokok mencoba berpikir jernih, mungkin semua hanya karena kantuk dan gelap. Tapi saat ku sentuh saku jaket, terasa ada benda asing. Bungkusan dari si bapak warung, daun sirih dan bunga kering tadi. Aku buka sedikit, aroma kuat langsung menguar, tidak seperti bunga, lebih mirip bau tanah basah yang lama terkubur. Aku kembali menyimpannya. Entah kenapa malam ini aku mulai percaya, bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan lain. Aku menyalakan mesin lagi. Jalanan masih panjang, tapi rasa sepi yang tadi menemaniku, kini berubah menjadi rasa diawasi. Dan itu baru permulaan. Setelah jembatan, jalan kembali sepi. Aku melirik jam dashboard 01.42. Kulit leherku mulai terasa panas, bukan karena cuaca,
tapi karena rasa diikuti yang tak kunjung reda. Setiap kali menoleh, kaca spion hanya menampilkan gelap, tapi naluri, sopir malam bukan hanya soal arah dan waktu. Kami tahu kalau suasana sudah berubah, dan malam itu, jalur ini, berubah. Lalu aku melihatnya. Di kejauhan, ada perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan jarik dan kebaya lusuh. Wajahnya menunduk. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Cahaya lampu truk menangkap bayangan tubuhnya seperti kabut. Seolah dia tak benar-benar ada. Aku tak berhenti. Tapi dalam hati, sebuah suara halus menyusup. Tolong. Suara itu bukan dari luar, tapi terdengar jelas dalam kepala. Aku ingat pesan lelaki tua di warung. Jangan berhenti kalau dengar suara panggil. Ku pelintir volume radio, menyalakannya keras, meski siaran hanya dengungan kosong. Tapi suara itu tetap menyelinap, seperti napas di telinga. Tolong, aku kedinginan. Tanganku gemetar di setir. Jalan mulai menurun tajam di apit hutan kiri kanan. Dalam kondisi normal, aku pasti sudah berhenti. Siapa yang tega meninggalkan perempuan malam-malam di tengah hutan? Tapi malam ini bukan malam. Biasa. Perempuan itu tak lagi terlihat di belakang. Tapi baru beberapa meter ke depan kulihat dia lagi. Berdiri di tengah jalan. Wajahnya sekarang menghadapku. Matanya putih semua. Tubuhnya gemetar pelan. Seperti baru saja ditarik dari dasar sumur. Rem ku gigit pelan, menahan laju. Tapi dia berdiri diam. Tak bergerak. Truk berhenti 10 meter dari tempatnya. Salah. Aku berhenti. Lampu truk meredup. Mesin mati. Radio sunyi. Hanya detak jantungku yang menggema dalam dada. Dia berjalan pelan ke arahku. Langkahnya berat, menyeret kaki. Wajahnya tetap kosong. Tapi mulutnya bergerak, menggumamkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Doa? Rintihan? Aku tak tahu. Ku sentuh bungkusan sirih dari saku. Ku taruh di dashboard. Ku pejamkan mata. Ketika ku buka, dia sudah tepat di depan kap mesin, tapi tak menatapku. Hanya berdiri, seolah menanti sesuatu. Lalu suara tawa kecil terdengar dari kabin belakang. Suara anak kecil, lirih, tapi nyata. Tawa, dan langkah kecil yang berlari. Aku langsung coba menyalakan mesin. Sekali, 2 kali. Mesin masih mati. Keringat dingin mengucur. Sekali lagi, mesin menyala, lampu menyala, dan dia menghilang. Aku injak gas sekuatnya. Truk melaju dengan dentuman keras di jalan berbatu. Spion ku biarkan tertutup kain. Aku tak ingin tahu siapa yang tertinggal atau siapa yang ikut. Tapi jauh di dalam aku tahu, malam itu aku tak lagi sendirian. Dan trukku tak hanya membawa beras, ada sesuatu yang ikut dan belum mau turun. Aku berhasil keluar dari hutan Wanarata menjelang subuh. Langit mulai kelabu, tapi kabut belum juga naik. Jalanan berubah menjadi aspal mulus lagi. Aku pikir semuanya sudah lewat, sampai ku sadari kilometer tidak bertambah, seperti trukku berjalan di tempat. Aku berhenti di warung kecil di dekat pertigaan. Belum buka. Tapi ada seorang ibu tua sedang menyapu halaman. "Permisi, Bu. Ini jalan ke Cilacap, ya?" Ia menoleh. Pandangannya tajam, tapi rautnya datar. "Mas lewat mana tadi?" "Lewat jembatan kayu, hutan terus Wanarata." Dia diam beberapa saat, lalu menggeleng pelan. "Wanarata, udah lama kosong, Mas. Desa itu kebanjiran lumpur tahun 2002. Nggak ada yang tinggal di sana lagi." Darahku seketika dingin, tapi saya semalam lewat sana. Ada warung, ada orang. Saya, "Warung?" Dia menatapku, lalu berkata pelan, "Warungnya masih ada, tapi yang jaga udah meninggal." Aku tak melanjutkan obrolan. Ku tarik nafas, panjang lalu kembali ke truk. Di dalam kabin ada bau anyir samar yang tak pernah ada sebelumnya. Bukan dari mesin, bukan dari karung beras. Aku mencium baunya seperti darah basi, seolah baru habis ada sesuatu yang dikuburkan di dalam kabin. Ini. Aku menoleh ke belakang, ke kursi kecil tempat biasanya kusimpan jaket dan termos air.
Tapi sekarang, ada bekas duduk di situ. Cekungan halus di jok busa, seperti ada yang beratnya lebih dari anak kecil, tapi tak sebesar orang dewasa. Aku merasa sesak. Kutarik napas pendek dan cepat. Lalu aku menyadari satu hal yang tak kusadari. Semalam, kaca tengah truk yang mengarah ke muatan di belakang retak. Retak kecil seperti tekanan dari dalam. Padahal sebelum jalan aku periksa semuanya. Truk ini utuh. Kutatap retakan itu lama. Di tengah-tengahnya tampak jejak jari. 5 jari kecil, seperti milik anak-anak, tapi kukunya terlalu panjang. Aku mulai merasa tak hanya dibuntuti, tapi ditumpangi. Tiba-tiba radio menyala sendiri. Bersuara lirih, suara mengaji, tapi terbalik. Aku matikan, tapi kembali menyala. Suara mengaji berubah jadi bisikan, lalu tertawa kecil, seperti suara perempuan muda. Bahagia, tapi juga marah. Aku berhenti lagi, ingin turun, tapi lututku terasa berat, seolah sesuatu menarikku untuk tetap tinggal di dalam. Dari kaca depan, kulihat sepasang kaki berdiri di depan truk, tapi ketika aku naikkan pandangan, tak ada siapa-siapa, hanya sepasang kaki itu, berdiri diam, tanpa tubuh. Aku pejamkan mata. Aku sadar, ini bukan lagi tentang jalan angker, tapi tentang sesuatu yang sudah menempel dan tak berniat pergi. Dan aku belum tahu bagaimana cara melepaskannya. Aku terus menyetir tanpa henti, berharap siang segera datang dan semua bisa kulupakan. Tapi siang itu, matahari tak benar-benar muncul. Langit kelabu, jalanan sunyi, seperti waktu ikut menghindar dari jalur yang kulewati. Setiap masuk tikungan, aku merasa bayangan seseorang ikut berlari di sisi truk. Cepat, tak terlihat jelas, tapi selalu muncul di sudut mata. Setelah 2 jam, aku sampai di SPBU kecil di luar kota. Aku turun, cuci muka di kamar mandi. Saat ku tatap cermin, ada bercak merah di kerah bajuku, seperti darah kering. Aku cek mulut, hidung, leher. Tak ada luka. Di kamar mandi itu, aku merasa seperti sedang diperhatikan. Kaca di depan membentuk bayangan aneh. Ruang sempit itu terlihat lebih panjang dari aslinya. Seperti ada lorong tambahan. Dan di ujung lorong itu, ada bayangan kecil duduk. Diam. Kepalanya menunduk. Aku keluar cepat-cepat. Kupaksa makan di warung dekat situ. Tapi lidahku pahit. Nasi seperti pasir, kopi rasanya tanah basah. Perutku mual, seolah tubuhku mulai menolak sesuatu, atau sedang dilawan sesuatu. Pemilik warung, seorang perempuan tua, memperhatikan aku lama. "Mas sakit ya?" tanyanya. "Cuma kecapekan, Bu." Dia tidak langsung menjawab, tapi matanya menatap pundakku, lama. "Maaf, Mas, tapi Mas bawa sesuatu." Aku diam. Ibu saya dulu bisa lihat yang begitu. Saya enggak, tapi saya tahu. Rasanya kalau dekat, lanjutnya. Dingin di leher, berat di punggung. Mas pasti ngerasakan. Aku mengangguk pelan. Sudah dari semalam. Perempuan itu masuk ke belakang, lalu keluar membawa segelas air putih dan sebatang lidi kecil yang ujungnya dibakar. Asapnya wangi tapi menyengat. Dia menggambar sesuatu di udara dengan lidi itu, lalu meletakkannya di bawah kursiku. "Bukan buat ngusir," katanya pelan. "Buat ngasih tahu, kalau Mas sadar dia ada." Aku kembali ke truk. Tapi sebelum masuk, aku ragu. Kalau benar ada yang menempel, apa dia ikut karena jalur warna rata, atau dia memang sudah ada sejak sebelum itu, dan kenapa dia memilih ikut aku? Ketika mesin truk dinyalakan, radio kembali hidup sendiri. Kali ini bukan suara aneh, tapi suara anak kecil menyanyikan lagu lama. Suara vals lirih seperti dari mainan rusak. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Tangan kiriku gemetar di setir, tapi aku tetap menyetir. Jalan masih panjang, tapi aku sadar satu hal. Ini bukan lagi tentang perjalanan. Ini tentang pulang, bagi sesuatu yang belum pernah sampai. Dan mungkin lewat aku,
Dia mencoba kembali. Subuh belum benar-benar datang ketika aku tiba di terminal kecil Cilacap. Lampu-lampu masih meredup, butuh waktu lebih untuk gelap kelabu lenyap. Aku menepi di kantin terminal, pesan teh hangat, lalu duduk menatap ponsel, semua catatan rute, dan pengingat kulupakan sejak semalam. Kini aku butuh informasi. Kupanggil sopir langganan yang biasa nongkrong di sini, Pak Darto. Beliau pernah bolak-balik jalur barat, bukan jalur selatan. Kulontarkan semua yang kualami. Warung Wanarata, warisan daun sirih, suara tangis di jembatan, kursi retak, anak kecil menyanyi. Ia terdiam, wajahnya menegang. Aku pernah dengar cerita tua, Mas, gumamnya pelan, tentang muatan bayangan. Itu katanya mulai pernah kejadian pas pengiriman pupuk dari gudang lama di Cilacap tahun 2002. Ada sopir yang pulang gila ngaku dikuntit bayangan anak perempuan. Aku tercenung. 23 tahun lalu, tepat tahun banjir lumpur di Wanarata. Desa itu tenggelam lumpur, rumah, jembatan, bahkan jalan utama tertimbun utuh. Semua penghuni tewas. Ceritanya ada anak kecil yang hilang di malam pertama longsor. Apa mungkin dia mengikutiku karena muatan di bak? Tanyaku ragu. Pak Darto menggeleng. Enggak begitu juga, tapi pernah ada salah satu sopir yang panik, buang muatannya di tengah hutan. Besoknya muatannya utuh lagi di bak, dengan jejak kaki kecil di badan truk. Detak jantungku makin cepat. Jadi jejak jari panjang di kabin bukan murni imajinasiku. Kubuka aplikasi peta, cari kantor arsip kota. Aku harus cek koran lama, cek nama sopir hilang, korban Wanarata, siapa penumpang kecil itu. 2 jam kemudian, aku duduk di antara rak arsip menyisir koran-koran 2002. Halaman lusuh, tinta memudar. Aku temukan berita. Banjir lumpur terjang desa Wanarata. 27 rumah tertimbun, 15 tewas termasuk 5 anak-anak. 2 nama anak tak ditemukan. Siti Nurhayati, 8 tahun, dan adiknya Raffi, 5 tahun. Jantungku nyeri. Nama Siti Nurhayati tentu tak terkait rutenya sopir. Tapi Raffi, anak laki-laki, bisa cocok dengan suara tawa kecil yang kudengar. Warna kelopak matanya. Penduduk bilang bayangannya sering menampakkan diri minta diantar pulang. Aku menutup arsip menyeka keringat. Kenapa dia ikut trukku? Muatan beras ini bukan pupuk. Pabriknya baru, bukan toko lama. Seharusnya tak ada kaitan. Kecuali kalau leluhurnya pernah menaruh permintaan di warung H. Sumarno, penyedia muatan yang dulu juga disalahkan karena melewatkan rute selatan. Aku keluar kantor arsip. Terminal semakin ramai. Saya panggil taksi tua, menajamkan tekad. Aku akan ke gudang H. Sumarno di pinggir kota. Meski harus minta izin bot, atau mungkin melanggar aturan. Kupijak gas motor, angin pagi membekap wajah. Di saku jaket, sekantong daun sirih masih menempel. Sekarang aku paham, ini bukan sekadar peringatan. Ini cermin dari kesalahan manusia yang menutup mata pada sejarah. Dan esok, aku akan menjemput kebenaran, atau terjebak selamanya. Pagi belum benar-benar cerah ketika aku tiba di gudang H. Sumarno, bangunan baja berkarat di pinggiran kota. Pagar setengah roboh, gerbang besi berderit saat kulonggarkan rantainya. Kupanggil bos lewat telepon untuk izin, tapi ia hanya menjawab, "Asal kamu tahu risiko, Seno." Aku mengangguk sendiri menutup telepon. Di dalam gudang, aroma kayu lapuk dan minyak bekas mesin menyambut. Tumpukan karung pupuk bekas dan peti kayu tua di sudut tampak tak terurus berdebu. Lampu neon menggantung goyah, menimbulkan cahaya remang. Satu-satunya suara, detak jarum jam dinding tua yang bergumam pelan. Langkahku bergema di lantai semen retak. Aku menuju kantor bagian administrasi. Meja tua, kertas berserakan, catatan rute kuno Sumarno. Di antara tumpukan, kulihat arsip tahun 2002 dengan cap Wanarata. Detak jantungku naik. Kupetik dokumen itu. Slip pengiriman pupuk, tanda tangan sopir, foto truk lama. Sama model dengan yang kupakai sekarang, hanya catnya pudar. Di foto, pintu bak truk terbuka setengah, dan di dalam tampak bayangan kecil. Wajahnya buram, tapi postur tubuhnya mirip bocah kecil.
Aku terdiam. Kulipat kertas mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba suara ketukan ringan dari belakang. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketukan itu datang lagi, perlahan di pintu peti kayu tua. Napasku tercekat. Kupaksa aku tenang, melangkah mendekat. Dengan tangan gemetar, kupinggirkan papan kayu yang menutup peti. Petinya kosong. Hanya teronggok selembar kain batik lusuh berlumuran noda. Setiap lipatnya tampak seperti bekas tangan kecil yang meremas. Dengan teropong jarak dekat aku cermati. Ada bekas sidik jari mungil di kain, serupa yang kusiapkan di kabin. Aku bersandar di tembok, menutup mata sejenak. Raffi, gumamku. Suara langkah bocah kecil, pelan, ringan, berpindah dari ujung gudang. Aku menahan napas. Di pojok gelap, kulihat sosok kecil setinggi lutut berdiri menatapku. Kepala menunduk, tangannya memeluk lutut. Wajah tak terlihat. Aku ingin pulang, suaranya lirih, meski bibirnya tak bergerak. Napasnya dingin menghantam kulit leherku. Jantungku melompat, tapi aku mendekat. Shin, antar aku pulang. Namaku kubisikkan. Karena sunyi, kata itu seperti dentuman. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan. Sekilas, matanya putih kelabu, basah seolah baru menangis. Dia menggapai, tangan kecil ke arahnya, memintaku menggenggamnya. Aku menahan diri, ingat nasihat si bapak warung. Hormati bukan cerabut. Kupandangi kain batik di tangan. Aku akan bantu, ujarku pelan, suaraku bergetar. Aku cari jalan pulang. Anak itu mengangguk sekali. Lalu sosoknya memudar pelan, bagai kabut. Di lorong. Di balik langkahnya yang lenyap, kusadari pintu gudang tertutup sendiri dengan gemeretak. Kupacu napas. Lalu kutangkap suara mesin truk tua di hati malam seolah memanggilku. Aku ambil kain batik, kuselipkan di bawah jok. Kuhidupkan lampu senter, menembus sudut-sudut gelap, memastikan tak ada lagi yang tersisa. Dari balik salah satu rak besi, kudengar tawa kecil, bahagia, getir. Suara itu menjalar ke dadaku, membuatku sadar, bukan cuma Raffi yang ingin pulang. Aku kini membawa amanah yang lebih berat dari muatan beras. Kulangkahkan kakiku keluar gudang. Sekali lagi kujaga sabar di jalan ini. Seiring kabut pagi yang mulai menipis, esok menanti langkah baru dan aku tahu aku tak bisa mundur. Karena untuk mengantar Raffi pulang, aku harus memahami cerita yang belum usai. Kabut malam menipis saat aku meninggalkan gudang H. Sumarno. Dalam saku jaket, kain batik lusuh dan sekantong daun sirih menunggu kehendak selanjutnya. Rasanya, Raffi ikut di setiap tarikan nafas seolah kecil itu menempel di punggungku, menatap ke arah gelap. Kupacu truk keluar kawasan industri, menuju kampung tua di tepi kota. Di sana tinggal seorang dukun terkenal, Nenek Sulastri, yang dulu membantu keluarga korban Wanarata memakamkan jenazah. Katanya, rohnya masih gentayangan bila proses pemakaman tak sempurna. Aku menghubunginya sebelum ke gudang, dan ia berpesan, bawa kain itu, bawalah niat tulus. Sore itu aku tiba di halaman rumah panggung sederhana. Nenek Sulastri duduk di serambi menenun benang putih di atas bilik bambu. Matanya bijaksana menatap langsung ke arahku. Kau bawa apa, nak? Katanya lembut. Kujulurkan kain batik. Ini milik bocah, Raffi. Ia menyentuh kain dengan jari keriputnya. Sejenak ia terdiam lalu bangkit. Datanglah tengah malam. Aku akan merapalkan doa dan menyalakan kemenyan. Sepanjang sore aku menunggu di pojok rumah. Hujan rintik. Datang menambah sunyi. Setiap tetes seperti detik jam yang terus berdetak, menanyakan kesiapan hatiku. Kala tengah malam tiba, Nenek Sulastri membawa kayu bakar kecil, kemenyan, dan satu mangkuk air suci. Di halaman terpencar kemenyan mengepul, cahaya lampu tempel, menimbulkan bayangan panjang. Aku memegang kain di dada. Ini bukan tentang takut, Seno, katanya lirih. Ini tentang menemani pulang. Mulai ia menggumamkan mantera. Bukan suara lagu, melainkan doa-doa lirih dalam bahasa Jawa kuno. Angin malam berhembus tenang. Kemenyan menari di udara, meninggalkan jejak putih. Sekali-sekali terdengar bisikan kecil. Mas,
Aku menutup mata membayangkan Raffi, anak lelaki berambut ikal, celana kekecilan, menatapku penuh harap. Suara sujud Mantera semakin cepat, lalu terhenti bersama hembus napas nenek. "Sekarang," katanya, "letakkan kain ini di atas tanah, lalu lempar daun sirih ke sekelilingnya." Ku patuhi. Kain terhampar di tanah lembab, daun sirih tergeletak membentuk lingkaran. Suara angin menahan diri, sunyi. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih lembut menyeruak dari kain batik. Sesosok bocah berdiri, mematung, menatap tenang. Tak ada teror, hanya kerinduan. Raffi melangkah kecil keluar dari lingkaran menatapku. Mata kecilnya basah namun senyumnya mengembang. Ia melambaikan tangan. "Terima kasih, Mas." Aku menahan air mata. "Selamat jalan, Nak." Dia berlari ringan ke dalam kegelapan lenyap. Lingkaran daun sirih perlahan gugur menjadi tanah. Hanya kabut yang berputar, seakan menari selamat tinggal. Ketika aku bangkit, kain batik sudah usang, tanpa noda. Kemenyan padam. Nenek Sulastri menepuk pundakku. "Kini kau boleh pulang." Kulangkahkan kaki ke truk. Mesin hidup lancar, tak ada bunyi aneh. Pagi menanti, angkasa cerah memerah. Dalam hati aku tahu, beban yang berat telah kubalut doa. Jalan pulangku tak lagi sama, tetapi kosong dari bayangan yang menempel. Dan aku, Seno, sopir truk malam, akhirnya bisa kembali ke istri, membawa cerita yang tak semua orang percaya. Episode terakhir menunggu dalam keheningan pagi. Pulang ke Semarang, truk berhenti di depan rumah kampung Kaliwungu. Lampu teras menyala temaram, bayangan daun pisang menari di tembok. Istriku, Murni, membukakan pintu dengan mata kantuk, lalu tersenyum malu. "Seno, kamu pulang. Lebih pagi dari biasanya." Aku turun, mengusap jaket yang masih beraroma kemenyan lembut. Di saku hanya tinggal daun sirih kering yang memudar. "Aku bawa cerita panjang, Nyi," ujarku lembut. Ia mengangguk memelukku. Hangatnya menyerap kaku sepanjang perjalanan. Malamnya, kami duduk di ruang tamu. Lampu lowat, angin sore menembus teralis jendela. Kupandang Murni, lalu bercerita tentang Wanarata yang menunggu di jalur sunyi, jejak tangan mungil di kabin, tawa Raffi yang menembus gelap, dan doa di tengah ladang kemenyan. Ia mendengarkan tanpa takut, hanya air matanya menetes pelan. Esoknya, aku kembali ke mobil menyiapkan muatan baru. Sekali lagi melihat ke spion kosong, napasku lega. Jalanan di depan terbentang, rute lama menanti. Tapi kali ini setiap tikungan adalah pengingat. Perjalanan ini bukan sekadar rute antar kota, melainkan lorong waktu yang menghubungkan dunia nyata dan bayangan. Di dalam truk, aku menulis catatan di buku kecil, nama Wanarata, tanggal penembusan. Kabut nama korban yang kini tenang dan satu pesan untuk sopir berikutnya. Hormati setiap penumpang tak terlihat, jangan pernah memaksa mereka turun sebelum waktunya. Saat senja menyatu dengan langit jingga, kulihat sekelebat bayangan kecil di pintu kaca, seakan melambaikan tangan. Kupasang kaca spion memastikan, tak ada apa-apa, kecuali bayangan pohon pisang yang menari. Namun hatiku tenang. Aku tahu, selamat jalan sudah kuucapkan satu malam terakhir. 5 menit kemudian, aku memasuki terowongan gerebekan. Di sanalah perjalanan dimulai 2 pekan lalu. Lampu depan menembus gelap, ban berderum ringan. Nada radio lirih memutarkan lagu Jawa lawas. Aku tersenyum sendiri. Malam itu aku takut melamun. Kini aku menatap harapan. Trukku melaju, membawa beras untuk perut orang banyak, dan sisa doa untuk jiwa yang sudah pulang. Suara mesin mengalun, seolah menyanyikan pengantar senja. Semakin jauh aku pergi, semakin sunyi, semakin jelas satu hal. Perjalanan ini akan selalu hidup di antara jalan sunyi dan bayangan kecil yang dulu menemaniku. Dan ketika malam tiba lagi, sopir lain mungkin akan lewat jalur selatan. Semoga dia membaca catatanku. Semoga dia berhenti, tapi hanya pada tempat yang tepat. Akhir dari kisah ini bukan tentang hantu atau teror,
melainkan tentang menghormati lorong-lorong sepi yang menampung kisah hidup dan mati, serta mengantar pulang jiwa yang tersesat. Tamat.